Saya membuatkan doa ini dalam keyakinan saya bagi saudara dan teman-teman yang berbeda keyakinan bisa berdoa dengan cara dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana lakal hamdu ma fis samawati ma fil ardi hanifan muslima wa ana minal muslimin. Inna sholata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, lindungilah kami dalam segala aktivitas dan keseharian kami. Hapuskanlah dosa-dosa kami, dosa para pendahulu kami, dosa pahlawan-pahlawan kami, dosa pimpinan-pimpinan kami, dosa orang tua kami, dan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhanku, sesuai dengan janjimu bahwa jika kami melapangkan dan memberi kelapangan kepada majelis, maka Engkau akan melapangkan bagi kami jalan untuk menuju surgamu. Olehnya itu, pada kesempatan ini ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami kesehatan, kekuatan, rezeki yang halal, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 61,87% berpendidikan diploma dan universitas. Menurut klasifikasi perkotaan pedesaan, 70,46% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial berada di perkotaan. Jadi lebih banyak di perkotaan. Dan menurut jenis kelamin, 63,43% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial adalah perempuan. Jadi mayoritas lebih banyak perempuan. Menurut klasifikasi formal dan informal, 82,76% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial berstatus pekerja formal. Menurut jenis pekerjaan utama, 59,99% pekerja sektor kesehatan dan kegiatan sosial merupakan tenaga profesional. Jelas, karena memang skill di tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan. Nah, rata-rata upah gaji per bulan sektor pekerja ini di kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 3,37 juta rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah atau gaji per bulan nasional, yaitu sekitar 2,89 juta rupiah per bulan. Wilayah Indonesia ini terletak di poros bumi. Artinya apa? Artinya sepertiga kekayaan dunia itu ada di Indonesia. Clean, very clean. Nanti saya cerita lebih lanjut. Karena ini dibatas 5 menit, mungkin saya cepat aja. Jadi apa yang terjadi? Sepertiga kekayaan dunia ada di Indonesia. Itu clean. Nah, saya ambil contoh. Apa? Contohnya sekarang ini kita lihat nggak usah jauh-jauh. Saya beberapa tahun yang lalu sempat keliling ke Korea sama ke Jepang. Di situ ada satu teknologi umum, power bank. Power bank itu kayak HP itu, tapi ini buat listrik di rumah-rumah. Power bank terbesar yang bisa dibuat sekarang itu kapasitasnya 25.000 watt, 25 kW. Nah, itu kalau diproduksi, dicas dengan PLN 2 hari, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik rumah dengan kapasitas 25 kW, rumahnya 25.000 volt ampere selama 5 hari. Jadi 2 harinya dicas, 5 harinya gratis dengan pakai power bank yang akan dibuat nanti mungkin tahun depan sudah mulai diproduksi. Subhanallahnya, luar biasanya ciptaan Allah tentang Indonesia ini. Power bank itu 96% lebih itu terbuat dari lithium, dari nikel, dari nikel, dan nikelnya harus dari Indonesia. Nggak bisa,
dari tempat lain. Ornya sama pun itu nggak bisa juga. Harus dari Indonesia. Ornya 1,9 sama nggak bisa. Harus dari nikelnya dari Indonesia. Makanya ini negara luar biasa. Kayanya minta ampun. Saya pernah bicara seperti ini dengan Pak Jokowi di Manado kalau nggak salah tahun 2019 menjelang akhir pemilu tanggal 1 Mei 2019 di Manado. Saya bilang Pak Jokowi ini negara-negara terkaya di dunia, clean. Nah, baru-baru ini ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya seperti uranium tapi tidak radiatif. Thorium itu yang ada sebagian kecil ada di Bangka Belitung, ya. Kalau yang di Bangka Belitung thorium yang ada di Bangka Belitung itu dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, ya. Ingat ini, kata-kata ini ingat. 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium, sama dengan 3,5 juta ton batu bara. 1 ton thorium sama dengan 250 ton uranium sama dengan 3,5 juta ton batu bara. 1 ton yang ada di, bukan 1 ton, yang ada di Bangka Belitung cuman kecil itu. Kalau itu dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, bisa untuk mencukupi, sekali lagi, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun lebih. Itu baru thorium yang ada di Bangka Belitung. Thoriumnya ada di mana-mana, di Kalimantan ada, kemungkinan di Sulawesi juga ada, di Papua juga ada banyak. Beda dengan uranium adalah uranium itu bisa radiatif, tapi kalau thorium enggak. Jadi sebegitu kayanya Indonesia kita ini sampai nanti kalau kesempatan ini panjang, saya bisa cerita seperti ini. Waktu di Kongres Umat Islam Sedunia di Teheran, saat itu sama di Qatar, kebetulan wakil dari Indonesia saya bisa cerita seperti ini seminggu 24 jam nggak tidur, nggak selesai. Saking kayanya Indonesia. Saya waktu nyalon gubernur tahun 2002 itu masih DPRD. Waktu itu wakil gubernurnya Marzuki Ali, ketua DPR zaman Pak SBY itu waktu nyalon itu saya mendatangkan teman-teman saya dari ITB, saya suruh ngitung kapasitas Sumsel Sumatera Selatan hanya batu baranya tok, nggak usah yang lain, batu baranya tok, tolong dihitung Sumsel ini. 80% tanah di batu bara di Sumatera Selatan ini adalah batu bara. Kalau batu bara yang ada di Sumsel ini dibakar, dikonvers menjadi energi listrik, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik Indonesia 1.500 tahun baru batu baranya tok. Di Sumsel itu ada gas, ada panas bumi, ada macam-macam, ada batu bara, gas, panas bumi, ada apalagi itu minyak dan lain sebagainya. Jawa ini kalau Anda mau tahu, Jawa ini 82% kebutuhan listriknya dipenuhi oleh Sumatera Selatan, 40% dari batu bara yang di Suralaya, 42%-nya dari gas yang diambil dari pendopo Sumatera Selatan. Artinya apa? Negara ini dahsyat kayanya. Hari ini sangat baik. Dan memang teman-teman yang bergerak di farmasi dan kesehatan bisa lebih mengaktualisasikan perkembangan saat ini. Nah, tadi sesuai yang kita sampaikan, soft skill ya, yang harus ditingkatkan sehingga dalam era digital ini betul-betul teman-teman farmasi dan kesehatan punya kemampuan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa bersaing di luar, dan memang persaingan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan dan farmasi saja. Ke depan terkait nanti menuju Indonesia Emas 2045 sudah siap nggak Pak secara garis besar Pak? Saya pikir siap. Insya Allah Indonesia siap menjelang 2045 ini. Nanti didukung Kemenaker langsung. Kita didukung. Oke, terima kasih.
sangat mantap.